pergerakan signifikan yang kembali mempengaruhi ketegangan di Timur Tengah. Penguatan posisi militer Turki sebagai fokus utama. Dalam dinamika geopolitik Timur Tengah yang terus bergejolak, pergerakan signifikan baru-baru ini telah memperburuk ketegangan regional. Penguatan posisi militer Turki kini menjadi sorotan utama di panggung internasional. Negara yang telah lama bersitegang dengan Israel ini tiba-tiba melakukan reposisi strategis besar-besaran, termasuk memindahkan pangkalan-pangkalan militer utama serta membongkar pos-pos pemeriksaan lama yang didirikan menyusul operasi musim semi perdamaian beberapa tahun silam. Sementara itu, para pejabat di Tel Aviv semakin terang-terangan menempatkan Turki sebagai saingan regional utama. Di tengah situasi tersebut, Ankara meluncurkan rudal hipersonik antar benua bernama Yildirim Han yang diklaim mampu menjangkau seluruh wilayah Eropa, Asia, bahkan Afrika. Pertanyaan besar yang muncul di benak banyak pengamat adalah, apakah Turki sedang bersiap untuk menghadapi konfrontasi militer langsung melawan Israel? Berbagai video analisis dan laporan mendalam berusaha mengungkap fakta di balik pengerahan pasukan Turki, peluncuran rudal canggih tersebut, serta posisi Israel yang dinilai semakin rawan dalam perkembangan terkini ini. Analisis ini tidak hanya mencerminkan pergeseran kekuatan militer, tetapi juga ambisi strategis Ankara di kawasan yang semakin kompleks. Peningkatan kehadiran militer Turki di Suriah. Salah satu indikator paling nyata dari penguatan posisi Turki adalah penambahan pasukan di wilayah Suriah. Ankara terus memperkuat kehadiran militernya di dekat garis depan Suriah, seiring dengan meningkatnya ketegangan regional. Pasukan Turki telah lama bercokol di area perbatasan, dan kini bala bantuan militer baru telah tiba di sekitar Tal Abyad dan Ras Al Ain di Suriah Utara. Bagi yang belum familiar, Turki telah muncul sebagai kekuatan dominan di Suriah pasca perkembangan politik besar pada Desember 2024 di Damaskus. Dukungan Ankara terhadap perubahan rezim tersebut menjadikannya aktor utama dalam lanskap politik Suriah yang baru. Dengan posisi yang sudah mapan ini, kecil kemungkinan pasukan Turki akan meninggalkan wilayah tersebut secara sukarela. Mereka kini mengendalikan secara langsung atau tidak langsung sekitar 8.000 km² wilayah yang membentang dari Idlib hingga Ras Al Ain, area yang secara geografis sangat dekat dengan wilayah Israel. Peningkatan kekuatan militer ini berlangsung di tengah ketegangan yang tetap tinggi antara Turki dan Israel. Para pejabat Israel semakin memandang Ankara sebagai saingan regional yang serius. Laporan yang dikonfirmasi dan disebarkan oleh Jerusalem Post menyebutkan bahwa Turki telah mempersiapkan pangkalan udara di Suriah Utara. Pangkalan tersebut diyakini mampu meluncurkan operasi drone yang dapat mengancam wilayah udara Israel secara langsung, sekaligus sangat membatasi kebebasan operasional pasukan Zionis, komunitas strategis Israel. Sebagaimana tercermin dalam laporan Komite Nagel yang dirilis pada Januari 2025, telah secara eksplisit mengidentifikasi keterlibatan militer Turki yang semakin dalam di Suriah sebagai potensi ancaman yang bahkan lebih berbahaya dibandingkan ancaman dari Iran. Hal ini menandakan pergeseran persepsi ancaman di kalangan elit keamanan Israel, di mana Turki naik ke posisi prioritas utama. Peluncuran rudal antar benua pertama, Yildirim Han, tidak hanya memperkuat kehadiran pasukannya di Suriah, Turki juga tampaknya mengirimkan sinyal kuat kepada Israel melalui pameran kemampuan rudalnya. Negara tersebut memamerkan rudal hipersonik antar benua buatannya sendiri, yaitu Yildirim Han, selama pameran pertahanan SHH 2026 di Istanbul. Langkah ini menandakan ambisi militer Ankara yang semakin besar tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di panggung global yang lebih luas. Ini merupakan rudal balistik antar benua pertama yang dikembangkan Turki. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Nasional Turki, Nilüfer Kızılkuş, dalam wawancara langsung dengan media Turki NTV, mengungkapkan bahwa produksi massal bahan bakar roket telah diselesaikan dan fasilitas produksi khusus kini telah tersedia. Kami telah menyelesaikan pekerjaan kami pada mesin roket tahun lalu. Sekarang setelah menyelesaikannya bersama dengan badan dan bahan bakar, kami siap meluncurkan produk kami.
Kata pejabat tersebut dalam siaran langsung yang dikutip berbagai media Turki. Ia juga menggambarkan Yildirim sebagai indikator terpenting dari visi strategis Turki dan membenarkan bahwa kementerian telah mengerjakan sistem hipersonik selama kurang lebih 10 tahun. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, rudal ini memiliki jangkauan hingga 6.000 km. Kecepatan antara Mach 9 hingga Mach 25. Didukung 4 mesin roket berbahan bakar cair, muatan bahan peledak 3.000 kg, serta berat lepas landas yang sesuai dengan kelas antar benua. Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler, yang turut hadir dalam acara peresmian, menyatakan bahwa konflik-konflik terbaru seperti perang antara Rusia dan Ukraina, serta konfrontasi Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sangat mempengaruhi keamanan global. Ia menggambarkan sistem rudal tersebut sebagai rudal dengan jangkauan terjauh yang dimiliki negara dan tonggak penting dalam memperkuat pertahanan nasional Turki. Latar belakang pengembangan rudal antar benua. Peluncuran rudal baru ini terjadi di tengah ketegangan serius yang melanda Timur Tengah. Pertempuran di Teluk Persia dan aksi blokade Selat Hormuz telah memperpanjang ketegangan yang ada. Sementara Israel terus berseteru dengan Hizbullah dan kelompok pejuang Palestina seringkali melanggar gencatan senjata. Pada Maret lalu, ketika Iran membalas serangan Amerika Israel dengan menyerang aset militer AS di Timur Tengah, Ankara melaporkan bahwa pertahanan udara NATO sempat menembak jatuh rudal balistik yang mengarah ke wilayah Turki. Teheran membantah terlibat dan menduga Israel mungkin berada di balik insiden tersebut sebagai tindakan sabotase. Sebelumnya pada Februari, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menjadi salah satu politisi terkemuka yang secara terbuka menyatakan Turki sebagai ancaman bagi Israel. Dalam konferensi pers, Bennett menekankan bahwa Israel tidak boleh mengabaikan Turki dan menuduh negara itu sebagai bagian dari poros regional yang mirip dengan poros Iran. Ali Bakir, peneliti senior non-resident di Middle East Council on Global Affairs, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa kekhawatiran seputar Israel bukanlah satu-satunya faktor utama di balik pengembangan rudal. Namun, waktu peluncuran dan sifat kemajuan teknologi rudal balistik Turki jelas dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada sekutu maupun musuh, termasuk Israel yang dinilai semakin hegemonik, ekspansif, dan agresif. Dilihat dari perubahan besar dalam aturan mobilisasi, perluasan logistik, hingga dorongan pada kemampuan rudal, tampaknya Turki sedang mempersiapkan diri untuk skenario perang, meskipun belum secara eksplisit mengidentifikasi musuh tertentu. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan mungkin mengarahkan Turki menuju potensi konfrontasi militer dengan Israel kemungkinan besar di wilayah Suriah. Hubungan Israel-Turki pada dasarnya pernah mengambil jalur yang lebih pragmatis. Namun, sejak berkuasa pada awal tahun 2000-an, Erdogan semakin vokal dan kritis terhadap Israel. Nordic Monitor mencatat bahwa Erdogan pernah berupaya mendorong Turki ke arah konfrontasi langsung, terutama setelah insiden Mavi Marmara yang mematikan di Laut Mediterania Timur pada 2010. Saat itu, ia berusaha mendapatkan respons militer, tetapi dihalangi oleh perlawanan jenderal senior. Kendala kelembagaan tersebut kini telah banyak dihilangkan. Erdogan melakukan pembersihan massal di angkatan bersenjata, menyingkirkan puluhan ribu perwira, termasuk sebagian besar kepemimpinan pro-NATO. Turki juga memperluas jejak militernya di luar negeri, mempersenjatai kelompok-kelompok Islamis di Suriah dan Libya, serta mendirikan pos-pos militer dari Somalia hingga Qatar. Di sisi lain, intelijen dan kepolisian Turki telah mengintensifkan penindakan terhadap jaringan yang diduga terkait Israel, termasuk agen Mossad yang melacak aktivitas Hamas di wilayah Turki.